Cerita di balik transfer Manchester United musim ini. Halo guys, kembali lagi channel United 1 dan kali ini Mintu bakalan ngebahas cerita di balik transfer Manchester United musim ini. Artikel ini atau cerita ini dikutip dari Laurie Whitwell dari The Athletic. Oke, langsung aja kita mulai. Berbagai sumber dari Manchester United menyebutkan jika anggaran awal yang diberikan oleh manajemen Man United pada Erik ten Hag di bursa transfer musim panas ini adalah sekitar 120 juta pounds. Meskipun ada kompromi yang mungkin dibuat, tetapi tidak masuk proyeksi jika angkanya akan mencapai 2 kali lipat. Manajemen Manchester United memang mengantisipasi fluktuasi situasi pasar pemain. Tetapi perubahan anggaran dari transfer klub yang banyak, yang dimana terjadi setelah klub memulai musim dengan sangat buruk, khususnya di 2 pekan awal EPL, dan membuat Manchester United tertarik untuk membeli pemain baru. Sumber yang dekat dengan Manchester United menyebutkan jika kekalahan telak dari Brentford menginisiasi pergerakan cepat klub, dan pihak Manchester United secara publik mengontak beberapa pihak untuk mengeksplorasi peluang penguatan skuad lebih lanjut. Joel Glazers diyakinkan untuk memberikan anggaran tambahan yang digunakan di periode akhir bursa transfer setelah diskusi di level tertinggi klub. Lalu, tak lama kemudian Manchester United mengirim perwakilan mereka ke Madrid untuk transfer Casemiro, yang dimana saat itu Manchester United berada di posisi juru kunci klasemen. Keesokan harinya, Manchester United membuat tawaran 80 juta euro untuk Ajax untuk Anthony. Nominal yang dimana beberapa pekan sebelumnya dianggap United sebagai nominal yang terlalu mahal untuk Anthony. Hingga akhir Juli, United tidak melihat Anthony sebagai opsi permintaan harga tinggi Ajax. Sebelumnya, manajemen Manchester United mengatakan pada banyak agensi jika mereka hanya memiliki anggaran untuk membuat satu transfer besar musim panas ini, yang dimana pada akhirnya mereka mendatangkan Anthony dan Casemiro dengan harga yang sangat mahal. Manchester United disebut-sebut berada dalam tekanan untuk mendukung sang manajer sehingga akhirnya membayar berlebihan. Seseorang yang bekerja di agensi menilai Manchester United merugi sekitar puluhan juta karena valuasi berlebih dari klub penjual, yang akhirnya mereka penuhi di musim panas ini. Beberapa sumber yang dekat dengan Manchester United memiliki keraguan mengenai dari mana sumber uang yang dikeluarkan oleh United di pekan-pekan akhir bursa. Mengingat keluarga Glazers tidak akan menggunakan logo kocek di kantong mereka, dan ada kekhawatiran jika ini akan dibebankan sebagai utang klub. Oke, kita masuk ke cerita di balik transfer pemain. Yang pertama adalah Tyrell Malacia. Benarnya, Tyrell Malacia bukanlah prioritas dalam rencana rekrutmen Erik ten Hag dan Manchester United. Tetapi setelah mereka diberitahu mengenai ketersediaan Tyrell Malacia dan penawaran yang tolak Feyenoord, akhirnya United masuk dalam perburuan sang pemain. Dan datanglah Malacia dengan mahar 15 juta euro. Yang kedua adalah Christian Eriksen. Christian Eriksen yang tersedia secara gratis dilihat sebagai rekrutmen yang bersifat oportunistik yang dipertimbangkan serius oleh klub saat itu. Dan saat itu, ia diyakinkan dengan gaji yang bagus dan fee yang cukup besar. Beberapa hari kemudian, Richard Arnold dan John Murtough pergi ke Amsterdam untuk menyelesaikan transfer Martinez. Oke, kita masuk yang ketiga, transfer Lisandro Martinez. Ajax melihat ketertarikan dari Manchester United dan menaikkan harga tawaran untuk Lisandro Martinez. Sebenarnya, Erik ten Hag menginginkan Martinez dan Anthony, tetapi Ajax hanya berniat melego salah satu dari mereka, dan Martinez adalah nama yang siap dikorbankan Ajax saat itu. Lisandro Martinez membantu Manchester United dengan menekan transfer di balik layar. Ia dijanjikan oleh direktur olahraga Ajax sebelumnya, Mark Overmars, yang dimana jika ia mendapatkan tawaran yang bagus di musim panas tahun depan, dia dibolehkan untuk pergi. Tetapi dipecatnya Overmars mengubah situasi. Sesuai dengan klaim The Telegraph, Lisandro Martinez membantu untuk menekan Gary Hamstra selaku direktur olahraga Ajax menggantikan Overmars. Dan akhirnya Martinez diizinkan pergi dalam 2 hari kemudian. Dan akhirnya Lisandro Martinez didatangkan dengan harga 57 juta pounds. Yang keempat adalah cerita pemain yang tidak kita dapatkan, yaitu Frenkie de Jong. Pada pekan yang sama, Richard Arnold dan John Murtough pergi ke Catalonia untuk mencapai kata sepakatan dengan Frenkie de Jong di angka 85 juta euro. Dan 6 pekan setelah pembicaraan dimulai seiring waktu, Manchester United mulai memahami jika Frenkie de Jong tidak ingin pergi ke Man United. Erik ten Hag saat itu merasa transfer sang gelandang Barcelona masih memungkinkan. Kita mendapatkan kesan jika masalah utamanya adalah utang Frenkie de Jong yang belum dibayar Barcelona. Ketika berada di Miami untuk sebuah laga persahabatan dengan Barcelona, pada tanggal 20 Juli, Frenkie de Jong mengindikasikan jika bertahan di Camp Nou adalah preferensi yang akan diambilnya dan UCL sebagai penentuan keputusannya. Dan Manchester United masih menganggap itu mungkin. Setelah menunggu Frenkie de Jong berlama-lama, membuat Manchester United kehilangan waktu yang berharga. Seorang petinggi di Manchester United dipercaya menyuarakan jika pihak klub perlu segera mungkin untuk mengakhiri usaha mereka untuk menggait sang gelandang Barcelona tersebut, yang mengingat anggarannya bisa digunakan untuk menggait target lainnya. Dan ini yang paling menarik,
Erik ten Hag telah mengambil peran utama dalam pemilihan rekrutmen musim panas tahun ini, yang dimana menurut sumber diperluas dari kendali dan kewenangan awalnya di Ajax, dan Ten Hag mempunyai kewenangan yang lebih di Manchester United. Setelah bekerja selama 6 bulan dan menjadikan Erik ten Hag sebagai pilihan utama untuk United sebagai manajer, John Murtough akan mencoba mendukung Erik ten Hag secara maksimal. Dan muncul pertanyaan, apakah Erik ten Hag bisa mewarisi proyeknya ke manajer selanjutnya jika ia pergi dari Man United, yang dimana visi tak jelas Manchester United sebagai klub disorot. Tetapi saat ini Manchester United akan mendukung Erik ten Hag sebagai pelatih Man United. Jadi kalian sekarang udah mulai tahu kan lika-liku transfer Man United di musim panas tahun ini? Dan menurut kalian siapa nih rekrutan paling bagus sejauh ini? Komen di bawah ya. Sekian dulu untuk video ini. Makasih udah nonton dan dengerin cerita di balik transfer Man United musim panas tahun ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe agar Mintu semangat buat konten lagi. Terima kasih. Mintu, ciao.